Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Safi Abdillah Putra dari kelas 10 Farmasi yang ingin membawakan sedikit penjelasan tentang keutamaan Ramadan. Saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini, kita masih diperkenankan oleh Allah menjadi bagian-bagian hamba-Nya yang beriman. Dan di antara sekian yang beriman itu, kita diberikan kesempatan oleh Allah dan diperkenankan untuk menunaikan puasa Ramadan, khususnya pada tahun 1446 Hijriah ini. Semoga puasa yang ditunaikan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudari sekalian, mengapa kita harus berpuasa? Apa yang penting di balik puasa Ramadan ini sehingga Allah menurunkan kewajiban dan menanamkan kewajiban itu pesan yang kuat agar menunaikan ibadah puasa. Dimaksud dengan cara yang sempurna, semampu yang bisa kita lakukan, bahkan lebih baik dibandingkan generasi terdahulu yang juga pernah menunaikan ibadah puasa. Ketika perintah puasa diperintahkan oleh Allah di hari Senin, di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijriah, dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 agar ibadah itu ditunaikan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana generasi terdahulu juga mendapati kewajiban itu. Puasa ditujukan dengan harapan kalian semua dapat bertakwa. Itulah surah Al-Baqarah ayat 183 yang memberikan kesan yang dalam kepada kita semua akan hakikat Ramadan. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa dan apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Quran menjawab, dengan menunaikan Ramadan itu, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Jika ada yang bertanya, kenapa harus puasa? Apa pentingnya Ramadan? Maka Al-Quran menjawab, dengan menunaikan puasa Ramadan, kalian memiliki peluang untuk meningkatkan takwa. Pertanyaan selanjutnya, apa itu takwa? Apa pentingnya takwa? Apa pengaruh takwa dalam kehidupan? Sehingga saking pentingnya takwa ini harus dilatih dalam Ramadan dan hadirnya Ramadan. Jadi, takwa adalah akumulasi dari karakter moral, kumpulan-kumpulan sifat baik yang hadir dalam jiwa setiap manusia. Dan dari pancaran karakter inilah yang kemudian akan mengeluarkan sifat-sifat yang dieksekusi oleh bagian tubuh kita menjadi sikap yang mulia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi, mata kita akan melihat yang mulia bergantung kepada bagaimana kondisi jiwa kita dalam memberikan instruksi kepada mata untuk menangkap. Lisan kita bisa bertutur mulia juga bergantung pada keadaan jiwa kita yang memberikan petunjuk kepada lisan untuk bertutur. Dan demikian telinga saat mendengar dan ujung kaki saat melangkah. Pusat instruksi yang memberikan sinyal, yang memberikan perintah kepada bagian tubuh kita untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku yang baik, itu yang disebut dengan takwa. Maka baik-baik itu semua, sifat itu akan melahirkan harmoni dalam kehidupan yang kompleks, yang beragam, baik secara individual maupun secara sosial.
Itulah sebabnya inti dari seluruh ibadah Ramadan, siang dan malam dilatih kita untuk meningkatkan sholat, dilatih kita untuk mengendalikan nafsu kita, dilatih untuk menempatkan kadar kebutuhan sesuai apa yang kita butuhkan. Makan tertata, minum tertata, aktivitas tertata, ibadah tertata. Pada puncaknya, semua tatanan itu ditunjukkan untuk melatih jiwa takwa kita supaya dapat muncul ke permukaan. Bukankah dalam Ramadan kita dilatih banyak meningkatkan kebaikan, mencegah hal-hal yang tidak baik, yang tidak layak untuk kita tampilkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pikiran yang buruk ditahan, kata-kata yang kotor dijauhkan, pendengaran yang tak layak untuk disimak kita tepikan sampai ujung kaki. Sebaliknya, semua yang baik yang ditatap, didengar, dikatakan, dilangkahkan, digerakkan, semua dioptimalkan untuk dilakukan. Karena itulah puncak takwa akan melahirkan satu perisai terbaik yang mencegah dari keburukan, bersamaan dengan mengoptimalkan kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga. Supaya kalian mampu menjadi pribadi yang bertakwa, karena itu dan sejak mengawali puasa ini, mari kita siapkan berlatih dengan sungguh-sungguh yang serius menata diri kita agar mampu menghadirkan sifat takwa. Pada puncaknya, mampu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah seperti malaikat pernah melakukannya. Hal yang mampu mengerjakannya, maka kedudukan kita boleh jadi akan naik di atas malaikat dan menjadikan makhluk-makhluk terkasih Allah itu hormat pada anak cucu Adam yang menunaikan tugasnya dengan sempurna. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Safi Abdillah Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.